Shalom, sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam Rehat Pagi, edisi 7 Mei tahun 2024. Pertolongan kita asalnya daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami selalu datang memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa di surga, karena betapa besar kasih dan setiamu terhadap kami umat-Mu. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena kami sudah merasakan bahwa kasih Tuhan sepanjang malam lamanya, sehingga pagi ini boleh kami bangun dengan penuh berkatan. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami ya Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Bapa di surga, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-17. Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan ayat pertama, 8 dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Supaya kamu lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dari pembacaan kita tadi diberikan suatu perikop, berkat melimpah dalam ketaatan. Anda di Palemba tama bahasa teraya di kua natilempani rongko lan kamengkaulan. Rangkaian perintah yang disampaikan Musa kepada Israel sebelum memasuki tanah perjanjian diuraikan dalam 3 pola. Pertama, ringkasan pengalaman umat Israel bersama kasih, penyertaan, kesetiaan pada janji, serta didikan Allah. Kedua, antisipasi terhadap rupa kemungkinan yang akan dijumpai mereka mendiami tanah perjanjian. Yang ketiga, perintah yang harus ditaati disampaikan dengan peneguhan bahwa hidup mereka akan berhasil dan langgeng jika mereka taat, mengasihi Allah, menaati perintahnya, dan tidak beribadah kepada ilah lain. Sepintas formula ketaatan dan berkat melimpah seperti menempatkan usaha manusia mendahului berkat Allah. Sebenarnya tidak demikian, sebab jika ditempatkan dalam konteks keseluruhan dan keutuhan karya Allah yang membebaskan, maka ketaatan merupakan tanggapan kasih umat yang bersyukur dan bersukacita atas pembebasan mereka. Sebagaimana maksud Allah memanggil dan membebaskan mereka untuk beribadah, demikianlah ibadah dalam arti ketaatan sebenarnya kepada Allah menjadi jalan untuk terus menikmati hidup dalam kelimpahan berkat Allah. Mengingat-ingat karya Tuhan pasti semakin meneguhkan keyakinan bahwa hanyalah jaminan kehidupan dan keselamatan kita, sebagaimana yang telah dialami umat Israel. Semakin kita mengalami hidup penuh berkat dalam ketaatan kepadanya, semakin terasa kedekatan dan keakraban kita dengannya. Itulah pengalaman puncak beriman, sebab kita menikmati kehadirannya dalam ketaatan yang dijiwai sukacita, karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita.
Mengikut perintah secara terpaksa atau karena suatu motif cinta diri pasti membuat hidup terasa penuh beban dan paksaan. Belajarlah menikmati hidup dengan jalan benar karena merupakan berkat sejati dari Tuhan Allah kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, segala kemuliaan bagimu karena Engkaulah Allah sumber berkat. Berkat-Mu terus melimpah bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Dan berkat yang terindah pagi hari ini adalah firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa berkat melimpah dalam ketaatan. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini kami pegang teguh, sehingga menjalani hari ini kami tetap taat, dan firman-Mu akan nyata bahwa berkat akan terus berlimpah. Seperti yang dialami oleh dua orang ibu yang kami kasihi, yaitu Ibu Cindy Mayrisia dan Ibu Rima Patintingan. Tuhan, berkat untuk mereka ialah bertambahnya usia setahun. Kami mohon kiranya berkat-Mu terus berlimpah-limpah untuk mereka berdua dalam melanjutkan hidup yang Kau karuniakan. Demikian juga bagi kami semua, ya Tuhan, dalam menjalani hari ini dengan berbagai kesibukannya. Biarlah sungguh-sungguh berkat-Mu melimpah dan kami terus taat kepadamu. Taat dalam pekerjaan, taat dalam berbagai usaha, taat di dalam menjalani masa tua, taat bagi anak cucu kami dalam pendidikan, pertumbuhan, permainan, bahkan dalam proses menuju dewasa. Taat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bahkan bagi kekasih-kekasih saudara-saudara kami yang sedang merindukan kesembuhan karena sedang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, kiranya juga mereka terus taat. Dan bagi yang bergumul, berduka, kiranya Tuhan tetap hiburkan dan kuatkan. Seperti kekasih kami Bapak Aras Besol sekeluarga yang berduka ditinggalkan oleh ibu kekasih. Hiburkanlah mereka Tuhan, hiburkanlah kami semua jemaat-Mu. Ya Bapa di surga, sepanjang hari ini biarlah kami jalani dalam ketaatan kepadamu yang mewujud dalam hubungan dengan sesama, dan dalam ketaatan itu kami menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji Engkau Bapa, hormat dan puji hanyalah bagi-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini dengan firman Tuhan, berkat melimpah dalam ketaatan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja, sidang jemaat yang kekasih, terberkatilah kita semua. Selamat